tinggal di Bekasi udah biasa banget melihat orang-orang berangkat kerja dari subuh, karena ya beberapa dari kita jam kerjanya sangat pagi dan kemudian jalannya udah macet kalau berangkat telat sedikit. Selisih waktu 1 jam bisa sama dengan 2 jam perjalanan lebih telat. Hello there, selamat datang di Cycleped ID. Apa kabar nih para pandemic cyclist? Masih sepedaan rutin di weekday? Atau udah jadi weekend warrior? Atau jangan-jangan udah pensiun? Terus terang gue agak kesulitan awalnya buat sepedaan dan stay active. Soalnya jarak kantor dari rumah sangat jauh. Mau sepedaan di sekitar kantor, gue harus berangkat jam 4.30 pagi. Family time dan waktu tidur jadi kurang sekali. Akhirnya gue cobain bike to work and it's fun. Ketika lu bike to work, banyak sekali hal baru yang lu temukan. Pemandangan yang mungkin gak lu nikmatin ketika naik mobil. Kadang-kadang lu bisa lihat anak-anak lagi joget TikTok di pinggir jalan, atau mbak-mbak lagi dandan di atas angkot. Sesuatu yang gak akan lu perhatiin ketika lu naik mobil atau motor. Dengan bersepeda kita ke kantor lebih nikmatin perjalanannya. Jarak rumah kantor sekitar 23 km. Biasanya gue terusin sampai 40 km baru ke kantor. Dan sekitaran kantor gue adalah segmen yang cukup hype di Jakarta, Tarkamlu. Nah, di video ini yang lagi lu lihat ini adalah Kuningan Sprint. Rodis biasanya pada habis-habisan sebelum nanti memperlambat laju sepedanya ketika naik ke jembatan Kuningan. Soalnya di jembatan Kuningan banyak banget fotografer. Ini mumpung lagi konten, mungkin gue sekalian mau ngobrolin soal fenomena yang cukup menarik soal sepeda akhir-akhir ini. Pertama, gue mau bicara soal jalur sepeda di Sudirman dan para roadies. Gue coba bicara dari berbagai sisi sebagai pengguna jalur sepeda ketika bike to work, sebagai roadies ketika gue lagi olahraga dengan intensitas tinggi, dan sebagai pengguna kendaraan bermotor tentunya. Menurut pendapat gua, jalur sepeda ini tepat banget buat commuting atau bagi yang bersepeda dengan intensitas rendah. Namun kalau lagi bersepeda dengan intensitas tinggi, jalur sepeda ini justru membahayakan. Wajar kalau teman-teman roadies nggak pakai jalur sepeda ini. Roadies biasanya berpeleton dan kecepatan pun agak cukup tinggi. Tapi masing-masing peloton pun kecepatannya berbeda-beda, sehingga ada kalanya satu peloton harus agak ke tengah untuk menghindari crash dengan peloton lainnya. Sebenarnya tentang berpeloton ini bukan hal baru, udah dari dulu banget, sejak RB itu mulai main di Kemayoran kali ya. Tapi sekarang memang populasi roadies di Jakarta gede banget. Akhirnya pengendara kendaraan bermotor jadi terganggu. Dan udah banyak banget postingan yang viral soal roadies khusus pengendara bermotor. Dan yang paling epic adalah mas-mas jari tengah. Mana yang benar, mana yang salah, taruh. Namun yang menyedihkan adalah ketika lihat komentar teman-teman di internet. Seperti lupa harga nyawa manusia. Nulis komentar mulai dari sarkasme, menghujat, sampai ancaman untuk mencelakakan. Pemerintah sih sebenarnya udah turun tangan ya. Roadies dikasih batasan waktu gunain jalan di luar jalur sepeda pada weekday, dan dikasih jalur khusus buat weekend. Lucunya, jalur ini juga di demo nih, dan yang demo komunitas sepeda. Lucu banget sih kita ini sebenarnya. Isu kedua yang pengen gue bahas adalah perbedaan cara pandang dan cara sikapinnya. Terus terang gue gabung sama banyak grup sepeda, dari yang senang kenceng sama rombongan sepedaan bapak-bapak komplek. Tapi diskusi di masing-masing grup ini lucu juga kalau gue perhatiin. Ada yang bahas ngapain beli sepeda mahal, yang penting sepedanya bukan sepedanya, atau ngapain ngebut-ngebut, pelan-pelan aja yang penting sehat. Atau ada yang keki ketika temen sibuk upgrade tapi sepedaan jarang. Kita itu masing-masing sebenarnya punya cara sendiri buat nikmatin sepeda. Mau kenceng, mau pelan, mau mahal atau murah, semua ya tergantung preferensi masing-masing.
Well, back to the topic. Akhirnya gue udah nyampe di kantor. Dan cukup beruntung sih sebenarnya karena kantor gue ini punya parkiran khusus buat sepeda. Jadi sepeda bisa terparkir dengan aman. Dan buat parkir sepeda jangan lupa ya, gearnya lu pindahin ke yang paling kecil. Ini setup gue bersepeda ke kantor. Gue pakai group set dari Sora. Terus kemudian sepeda yang gue pakai adalah Tribun RC 500. Remnya Pro Max. Ini lumayan loh remnya sebenarnya. Terus di tengah itu gue kasih raincoat dan jangan lupa bawa bidon. Di depan tas yang buat gue nyimpan barang-barang yang easy untuk gue akses, kayak handphone, KTP, dompet dan segala macam. Lampu depan gue pakai Rock Plus. Sementara lampu belakang gue pakai lampu murah meriah 35.000 doang. Jangan lupa kalau back to work lo harus sediakan kunci sepeda ini, karena gue lupa gue beli yang pakai passcode buat membukanya. Jadi yang dikunci itu dari wheelset ke frame. Kalau bawa cyclecom jangan lupa dicopot, tarik hilang. Kalau jalan pulang biasanya gue buka Google Map dulu buat ngeliat jalan mana yang kira-kira cukup lancar untuk dilewatin. Dan karena kita pakai sepeda, kita bisa bebas milih jalur dan nggak ngebosenin juga. Biasanya kalau udah jalan pulang ke Bekasi itu jalannya udah kayak neraka buat para kendaraan bermotor ataupun bagi kita yang bersepeda, karena udah padat banget dan dimana-mana semuanya macet. Cuman kembali lagi, kalau lu macet-macetan naik sepeda lu enjoy aja gitu, nggak perlu stres bakal lama di jalan. Karena setelah gua hitung-hitung waktunya sih bersepeda dan naik mobil, untuk pulang gue lebih cepat naik sepeda waktu tempuhnya. Kalau untuk waktu pergi di jam yang sama itu cuma selisih sekitar 10 menit antara bawa mobil dan bawa sepeda. Jadi nggak ada ruginya di waktu ketika lu bawa sepeda, dan lu bisa mendapatkan endorfin gratis ketika bersepeda di pagi hari. Terus kemudian semua stres di kantor itu udah habis ketika lu pulang naik sepeda. Mungkin sekian aja vlogku kali ini. Thank you for watching. Bye bye.